kecerdasan artifisial dalam pembelajaran informatika. Ada yang masih ingat gak pembelajarannya kemarin tentang AI atau KA? Ya, Eca apa? Berdiri boleh. AI itu adalah suatu sistem yang dibuat untuk menggantikan tugas yang biasanya menggunakan kecerdasan manusia. AI yang bisa menggantikan kecerdasan manusia. AI itu dari yang menjalankan AI itu siapa? AI sendiri atau siapa? Manusia. Betul. Udah paham tentang materi yang kemarin? Paham. Kita lanjut ke materi yang baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial, yaitu pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Waktu minggu kemarin Ibu sudah membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok dibuat menjadi 4 kelompok. Ini udah duduk per kelompok atau belum? Belum, silakan duduknya per kelompok dulu. Yang belum per kelompok silakan di sini kelompok 1, 2, 3, 4 berurutan ya. Ini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian pahami hari ini. Yaitu yang pertama mengenal dan memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua ada mengoperasikan perangkat KA dalam konteks umum dan konteks khusus. Kita ngambilnya yaitu tentang konteks umum yang akan dipelajari dalam sekolah kita. Apalagi di sini kita akan menghadapi 17 Agustusan. Dan yang terakhir ada kolaborasi dalam menyelesaikan proyek penggunaan KA dan merefleksikan pemanfaatan KA di berbagai bidang. Ini pada kegiatan pendahuluannya Ibu ngambil yang poin keempat ya. Contoh pengaplikasian dan pengoperasiannya, Ibu akan mengasih kalian tugas dalam pembuatan Canva Magic Design, ChatGPT, Midjourney atau Runway AI. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya tentang Canva itu manfaatnya buat apa, ChatGPT itu digunakannya seperti apa dan lain-lain ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh ditanyain sebelum ke tugas kelompoknya. Nah, di sini ada pengertian KA tadi udah dijelasin sama Raisa. Kemudian pengoperasian perangkat AI. Canva Magic, Bu, buat apa sih Canva Magic teh? Canva Magic bisa untuk mendesain otomatis. Contohnya kalian bisa membuat poster lewat Canva. Kemudian PowerPoint lewat Canva. Kalau video bisa nggak lewat Canva? Bisa. Kemudian ada ChatGPT. Ini ChatGPT tugasnya buat apa? Ada yang bisa menjawab ChatGPT? ChatGPT apa? ChatGPT? Kalau di sini ChatGPT yaitu menyusun teks sambutan dan puisi. Ibu ngambil temanya tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti setelah dikelompokkan ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan oleh masing-masing kelompok. Di sini kalau Midjourney-nya yaitu membuat ilustrasi perayaan. Bisa nggak kalau Midjourney ini dibuatnya bukan di Midjourney tapi di Canva? Kira-kira bisa nggak? Ini membuat ilustrasi perayaan bisa nggak di Canva, nggak di Midjourney? Bisa? Bisa ya. Kemudian Runway AI atau mengedit video perayaan secara otomatis. Berikutnya yaitu pengaplikasian AI dalam konteks 17 Agustusan. Nah, agar kalian lebih kreatif dan lebih menarik, di sini Ibu akan memberikan arahan. AI dapat membantu mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan HUT RI dengan lebih kreatif dan efisien agar tidak lebih memakan waktu yang sangat lama. Nah, ada 4 aplikasi pilar utama dalam computational thinking
berpikir secara komputasional. Apa berpikir secara komputasional? Alia? Ini memecahkan. Masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Nah, betul. Itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Contohnya di sini menyusun upacara 17 Agustus bisa dibagi-bagi menjadi beberapa tugas atau beberapa bagian. Di sini ada yang bagian upacaranya, kemudian setelah upacaranya ada yang berlombanya, kemudian ada yang kebagian dari konsumsinya, kemudian ada yang kebagian dari dokumentasinya. Coba Ibu di sini mau ngasih pertanyaan ke kalian ya tentang berpikir komputasional. Nah, kenapa batu tidak bisa berenang? Ayo, kenapa batu tidak bisa berenang? Keberatan. Karena benda mati. Ada lagi? Karena nggak punya ekor. Ada yang batu punya ekor? Ada. Coba kenapa batu tidak bisa berenang? Jawabannya karena batu tidak mempunyai sirip. Kalau ikan berenang menggunakan sirip. Kalau batu punya sirip nggak? Terus satu lagi ya, sekali lagi. Ikan berenang di dalam air. Kenapa ikan tidak bisa terbang? Karena dia makhluk air. Selain itu ada lagi? Apa? Nggak kuat di udara. Takut sesak kayaknya. Apa lagi coba? Kenapa ikan tidak bisa terbang? Karena apa? Beda dunianya. Ini menggunakan berpikir secara komputasional atau memecahkan masalah. Coba kalian pikirkan ya, kenapa sih ikan tidak bisa terbang? Yang terbang siapa? Burung terbang menggunakan sayap. Ikan terbang menggunakan? Bisa terbang enggak? Bisa. Tapi ikan bisa berenang. Karena ikan mempunyai sirip. Sedangkan kalau ikan disuruh terbang tidak bisa karena ikan tidak mempunyai sayap. Nah, seperti itu kalau decision atau pemisahan masalah atau pemecahan masalah. Yang kedua ada pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola dari data atau masalah yang sudah ada. Contohnya, melihat lomba 17 Agustusan dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahu pola kegiatan yang disukai siswa. Misalkan waktu tahun kemarin ada lomba makan kerupuk, tapi siswa tidak happy dengan lomba tersebut. Berarti kita bisa membandingkan dari tahun yang sekarang dengan tahun yang sebelumnya. Ada yang bertanyain enggak? Tidak? Cukup memahaminya ya? Kalau Ibu terlalu cepat menerangkannya, kalian boleh mengajukan tangannya ya. Yang ketiga ada abstraksi atau abstraction, yaitu mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan, atau mengambil acara-acara yang sangat penting dan yang tidak pentingnya tidak usah dimasukin ke dalam acara. Contohnya di sini fokus hanya lomba yang bisa dilakukan di sekolah dengan alat sederhana. Tidak usah mengadang-adangkan misalkan pejabat dari luar sudah harus ikut dalam Agustusan kita. Misalkan Pak Presiden ingin mengikuti lomba kerupuk di sekolah kita, misalkan, berarti itu di sistematis. Kedua, membantu menyelesaikan tugas dengan efisien. Yang ketiga ada mendorong kreativitas dan menjadi bekal menghadapi era digital. Nah, di sini ada pembagian tugas kelompok ya. Untuk kegiatan dari kelompok ini, Ibu sudah menentukan tema-tema yang ada di hari yang akan datang. Contohnya
Kemudian temanya harus sesuai dengan ini ya. Indonesia tahu, Indonesia tumbuh. Kalian boleh di dalam kanvanya misalkan ada seorang pahlawannya sedang memegang bendera, atau di pinggir-pinggirnya kalian boleh dipakai backgroundnya ya. Kemudian yang kedua ada membuat lagu dari Uniso AI. Udah pernah mencoba kalian kemarin waktu Ibu menjelaskan tentang Uniso AI? Udah pernah mencoba-coba belum? Udah berarti aman ya kalau disuruh membuat lagu dari Uniso AI. Pertama berarti kalian harus masuk ke ChatGPT dulu. Setelah itu kalian boleh membuat lirik lagunya misalkan dengan kata-kata bantuan dari AI, dari ChatGPT, atau misalkan kalian mempunyai kreativitas sendiri. Aku mah cuma ingin mempunyai lirik lagu sendiri, ciptaan sendiri sama teman-teman, boleh nggak? Boleh, kayak gitu. Kemudian judul lagunya yaitu tentang kemerdekaan RI. Nah, kelompok yang ketiganya membuat teks upacara dan puisi. Boleh memilih mau tentang teks upacara, mau puisi perjuangan, atau teks sambutan untuk lomba pidato, kayak gitu ya. Pilih salah satunya yaitu menggunakan ChatGPT. Kemudian yang terakhir yaitu ilustrasi pahlawan dan atribut digital. Boleh menggunakan Canva atau Midjourney. Temanya sesuai ini. Pahlawan favorit siswa dan makna perjuangan. Ada yang bertanyain nggak? Teman-teman kelompoknya, tugas per kelompoknya. Ada yang bertanyakan? Tidak? Tidak ada ya. Nah, begitu. Coba, di sini Ibu sudah menyiapkan Chromebook-nya. Silahkan kalian ambil di masing-masing ketua kelompoknya. Yang kemarin sudah ditentuin kelompoknya, ketuanya. Silahkan ke depan ketuanya. Yang udah nanti presentasi di depan tiap kelompoknya. Dalam pengerjaannya Ibu kasih waktu 10 menit ya. Coba sebelum mengerjakan Ibu akan memberi contoh dulu tentang pembuatan lagu ya. Tadi ada kan di kelompok 2 atau kelompok 3 yang pembuatan lagu teh? Kelompok 2. Cara pertama kalian masuk ke ChatGPT. Kemudian buatlah lirik lagu 17 Agustusan dengan tema kemerdekaan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Kemudian setelah ini kalian enter. Nah, munculkan di sini ada judul, kemudian bait, ada refnya juga. Setelah ini gimana coba? Ada yang bisa menjelaskan? Belum ada suaranya. Belum beres ini soalnya. Ini di blok dulu atau di copy dulu. Ctrl C, kemudian kalian boleh masuk ke aplikasi Uniso AI. Nah, di sini udah ada ya, Uniso AI. Coba, bisa gak kira-kira Uniso AI disuruh membuat judul, disuruh membuat nyanyi, atau disuruh membuat lagu? Boleh kalian mengerjakan langsung sambil menunggu ini sinyalnya. Nah, muncul dengan ini diklik ya yang Suno AI-nya. Coba.
Kita coba klik ya. Nah, di sini ada lirik. Kita pastein lirik yang sudah dibuat oleh ChatGPT. Kita coba klik. Nah, muncul di sini. Coba. Ada suaranya enggak? Nah, judul Indonesia Tangguh, Indonesia Tunggu. Dengerin. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Nah, so, coba kalian buat sesuai dengan kelompok yang tadi ya. Ini dalam Unisor AI. Udah. Presentasiin hasil kerja kelompok kalian, kemudian aplikasi yang dipakainya menggunakan apa? Ya, apakah sesuai dengan yang Ibu kasih atau misalkan kalian punya cara lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dijelaskan oleh Pak Tera. Oke, jadi tadi kita udah dapat tugas dari ibu ini. Kita itu kebagian untuk menggunakan aplikasi ChatGPT. Yang itu tugasnya untuk mencari teks acara ataupun puisi tentang perjuangan. Nah, di sini kita udah mencari tadi, boleh? Kalau tadi kita udah nyari teks upacara. Kita pun ambil contohnya teks upacara hari kemerdekaan yang pasti sebentar lagi juga bakal diadakan gitu. Nah, ini ada contohnya kayak pembukaan, pembaran bendera, mengenai cinta, baca teks amanat pembina tertutup. Nah, ini juga ada berupa mind mapping. Jadi di ChatGPT itu kita selain bisa mencari sesuatu informasi, nah kita juga bisa request untuk membuat mind mapping ataupun untuk membuat gambar-gambar lainnya di ChatGPT, baik itu bisa membuat karakter anime atau apa segala macam bisa. Nah, ini ada contoh mind mapping dari teks upacara yang udah tadi kita cari. Jadi di situ ada upacara mereka, jadi bisa kelihatan lebih rinci gitu. Ada tentang persiapan, jadi dalam persiapan itu ada apa aja. Jadi sudah persiapan nanti ada amanat nih, nah, sudah ada amanat kamu apa kayak gitu. Nah, terus juga yang kedua ini kita cari tentang puisi perjuangan. Nah, kita dapat ini tentang puisi perjuangannya. Kebetulan nih teman kita Bu ada yang bisa nih Oh, boleh. boleh nggak teman-teman? Boleh. Mau didengerin? Oke. Puisi perjuangan pahlawan kemerdekaan. Kau korbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih. Rela menantang penjajah, pantang menyerah walau berdarah-darah. Tapi biasa ChatGPT itu kalau misalkan kita nggak rinci, kita minta sesuatu itu nggak rinci, pasti nggak akan sesuai itu. Jadi sering cuma misalkan tolong buatkan puisi perjuangan tentang kemerdekaan yang panjang durasinya sekian, ada gambar ininya, kiasannya ini kayak gitu. Berarti harus jelas ya. Iya, benar. Kitanya. Kelompok 4 temanya apa? Temanya membuat video. Jadi di sini kita melakukan tugas untuk membuat video tentang pahlawan favorit dan makna perjuangan. Di sini kita mengambil judul yaitu pahlawan favoritku inspirasi dari pejuang bangsa. Di sini kita bisa melihat video di videonya. Jadi langkah awal itu kita membuka akun belajar ID-nya, lalu kita masuk ke Google Chrome. Kemudian kita mencari di video atau disebut dengan AI video generator. Di situ ada berbagai platform. Kita ambilnya yang InVideo. Nah, AI video generator itu adalah mengubah teks menjadi sebuah video tanpa harus, kan kalau misalnya yang lain mah kita harus namanya kayak
teks apa yang akan kita buat. Kemudian nanti si AI itu sendiri yang akan membuatnya menjadi sebuah video atau gambar. Tapi di sini kita melihatnya yang video gambar. Coba kita lihat ya. Ada suaranya kayak ini? Ada Pak. Selamat menyaksikan. Kalau kamu nggak suka pelajaran sejarah yang membosankan, tapi tetap pengen jadi keren, yuk ikutin terus. Karena pahlawan itu lebih keren dari yang kamu kira. Pahlawan ada di mana-mana. Ada yang pakai jubah, ada kebanyakan cuma pakai senyum. Coba pikirin pahlawan nasional kita, kayak Soekarno atau Kartini. Mereka membela kebenaran meskipun susah. Tapi kamu nggak harus terkenal buat jadi pahlawan. Bantu teman lawan pungli atau mengut sampah di sekolah, itu juga bikin kamu jadi pahlawan. Pahlawan sejati gak pernah ketinggalan zaman. Mereka berani, peduli, dan selalu berusaha bikin dunia jadi. Hasil dari video AI ya? Ya, Bu. Ada yang mau tanyain nggak? Ini Bu, Apa? kita bisa masih ngatur durasinya misalkan Bisa. Bisa? Oh, jadi di sini tuh bisa di durasinya bisa ditentuin sama kita, sama bisa juga misalkan audiens yang mendengarnya, yang menontonnya itu siapa. Kelompok 2 kebagian tema apa? Tentang membuat lagu. Membuat lagu. Boleh saya coba. Berhasil? Ada kesulitan? Aplikasi ChatGPT yang membantu kita dalam membuat lirik lagunya. Kita meminta ke ChatGPT untuk membuatkan lirik lagu tentang kemerdekaan. Nah, sekaligus setelah ChatGPT memberikan lagu tersebut, kita bisa kolaborasi dan melanjutkan ke aplikasi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh kalian. Nah, kenapa kita pakai ChatGPT? Soalnya biar mempermudah, terus biar cepat juga bikinnya. Nah, terus udah di ChatGPT kita masuk ke aplikasi Unisono atau Sono. Nah, di sini sebenarnya kita udah bikin lagu. Nah, ini hasil dari Berlari-lari, berlari bumi, semangat berkobar, hati berdebar. kelompok Raisa, Alia, dan Aulia. Ini apa? Materinya tentang apa? Membuat poster dari Canva. Tadi ChatGPT semua, ChatGPT awalnya, ChatGPT dari ini dari Canva. Nah, poster dari Canva. Apa judulnya? Indonesia apa? Tangguh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami bertiga di sini akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah disuruh yang akan dijelaskan oleh Raisa. Oke, di sini kita dapat kebagian buat bikin poster. Yang pertama itu kita cari dulu referensinya di ChatGPT-nya dulu. Nah, ini nih, judulnya tuh Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, kemudian kita bisa langsung, kalau dapat referensinya bisa langsung edit di Canva. Ini profil Canva kalau pas pertama kita masuk. Langsung kita buka filenya. Nah, ini. Di sini. Ini ada salah satu poster yang kita buat ya. Di sini tuh tertera Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang disertai dengan foto pahlawan kita yaitu I.R. Soekarno. Selain itu juga banyak desain yang bisa kita gunakan. Bebas mau apa juga bisa ada di sini. Bisa diedit juga sesuai apa yang kita mau. Kalau biar lebih mudahnya kita bisa pakai AI juga di situ. Bisa minta bikinin poster satu tentang 17 Agustusan, itu bisa. Sudah? Ada yang ditanyakan? Apa? Menggunakan Canva berbayar. Menggunakan Canva berbayar atau tidak?
Akun belajar hari ini. Akun belajar hari ini. Ada lagi? Tidak? Tidak. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan kelompok tugas dari Ibu. Mohon setelah pembelajaran ini berlangsung, ada nggak yang mau merefleksikan tentang pembelajaran hari ini? Materinya tentang apa tadi kan? Coding, yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan penerapan kecerdasan artifisial. Silakan dari anggota kelas 10 ini untuk merefleksikan diri tentang materi yang barusan dipresentasikan oleh kalian. Oh boleh, Kamera. Apa? Jadi dari setelah kita melakukan pembelajaran KKA ini atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi kita, terutama saya pribadi, bisa lebih memahami bahwa teknologi itu bisa lebih memahami bagaimana teknologi dapat membantu pekerjaan manusia. Tapi kita sebagai manusia juga jangan sampai ketergantungan oleh KKA ini gitu. Jadi sebagai manusia kita harus bijak menggunakannya ini. Kita boleh menggunakannya, tapi ada porsinya, ada batasnya, hanya sampai sini. Jangan sampai kita menjadi ketergantungan. Nah, betul ya. Jadi kita jangan ketergantungan dengan AI itu sendiri. Tapi cobalah kita berinovasi dan berimajinasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan saya udah mentok, misalkan mempunyai masalah atau konflik antar teman, bingung bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tapi yang barusan Ibu jelasin ke kalian bahwa kita itu harus punya berpikir secara komputasional agar bisa memecahkan masalah itu sendiri tanpa bantuan dari AI atau teman orang lain. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sampai bertemu di minggu yang akan datang ya. Oke, Ibu duluan, nanti kelasnya dirapihkan kembali ya. Sama ini peralatannya tolong ya.